Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Pujiani dari SMA Negeri 5 Tasikmalaya dengan nomor peserta 28010. Dalam hal ini sekarang saya akan menyampaikan beberapa hal yang dibutuhkan dalam pelatihan ini, yaitu pertama, mendeskripsikan gambaran umum Feyon. Yang kedua, menjelaskan konsep tahapan sejak dari install sampai dengan monitoring. Yang ketiga, konfigurasi Feyon dan master serta kliennya, demo monitoring komputer klien oleh komputer master hingga penutup. Akan saya jelaskan di sini mengenai gambaran umum apa itu software Feyon. Feyon adalah sebuah software yang berfungsi untuk monitoring dan controlling beberapa komputer pada berbagai platform. Feyon juga mendukung pengajaran dalam lingkungan pembelajaran digital, pelatihan maya, atau memberi arahan langkah-langkah secara maya. Feyon ini juga menyelenggarakan tatap muka maya dengan akses yang mudah dan cepat pada semua fitur yang penting. Feyon dalam pembelajaran salah satunya buktinya adalah bisa untuk mengendalikan berbagai komputer dari satu komputer masternya. Tahapan instalasi hingga monitoring Feyon. Pertama yang Anda lakukan adalah memeriksa dulu komputer Anda, apakah komputer Anda memiliki 64 bit ataukah 32 bit, dengan cara masuk ke PC, kemudian properties. Nah, dari situ akan muncul sistem yang 64 bit ini. Nah, jika sudah ketahuan seperti itu, kita keluar dari sana, masuk ke Chrome, lalu buka tab baru. Langkah berikutnya, tuliskan Feyon. Nah, di sana sudah ada Feyon download, maka lakukan masuk ke bagian sini hingga tunggu sebentar. Nah, download Feyon. Nah, di situ kita download, ya. Langkah berikutnya, setelah Feyonnya di-download, kemudian Anda cari foldernya ada di mana. Biasanya sih ada di bagian download. Nah, di sini kita lihat sudah ada, ya, bisa kita. Kemudian kita pindahkan. Biasanya menyimpan sebuah software itu kita letakkan di kita simpan di PC, di Windows. Nah, setelah sini kita simpan, kemudian jadi simpan dulu. Ya. Nah, ini muncul seperti ini karena yang ada tadi, sehingga diklik. Maka berikutnya adalah membuka disk C tadi hingga kita menginstalkan Feyon tadi di komputer Anda. Klik di situ, kemudian tunggu sampai terinstall di komputer Anda. Lalu muncul seperti ini tampilannya. Kemudian langsung saja di next, agree, next juga. Kemudian, nah, karena kita akan melakukannya untuk sebagai server, maka ini semuanya diklik saja karena Feyon Master Interception Driver install juga. Nah, kemudian kita tunggu lagi hingga selesai, dan biasanya itu lumayan butuh waktu. Setelah terinstall, kita cari untuk disimpan di flash disk. Kita pasangkan dulu flash disknya, kemudian kita sorot, kemudian klik kanan. Maaf, loadingnya lama, dan kita kirimkan ke USB. Nah, karena sudah ada tadi, maka seperti itu, ya. Langkah selanjutnya tadi yang
master tadi ini juga kita simpan di flash disk untuk diletakkan di komputer klien atau komputer siswa. Langkah yang kedua, ini saya akan melakukan install di komputer yang kedua. Nah, itu bisa saya perlihatkan komputer yang keduanya. Di situ saya akan, nah ini saya sedang menginstalkan Freyon di komputer yang kedua seperti yang diminta oleh Pak Jajang. Sama seperti tadi, next, agree, next juga. Nah, hanya sekarang di komputer kedua kita tidak, yang bagian Freyon master interception drivernya itu di unchecklist, sehingga yang terchecklist hanya Freyon service-nya, baru kemudian install. Nah, sama di sini juga dalam penginstalan butuh waktu, maka kita tunggu sampai selesai penginstalan. Langkah selanjutnya di komputer kedua, maka yang tadi kita simpan di flash disk masukkan ke komputer kedua, kemudian kita simpan bagian tadi yang bagian key, dan setelah di-download di komputer kedua, maka langkah selanjutnya di komputer kedua kita lakukan Freyon configuration. Sama seperti tadi, gunakan metode key file authentication, kemudian langsung masuk ke bagian authentication key. Di situ kita lakukan import key. Tadi kan ada file yang kita simpan kita ambil dari komputer pertama, lalu kita simpan di komputer kedua sebagai klien, maka sekarang itu kita impor, masukkan ke aplikasi ini. Langkah selanjutnya untuk mendapatkan koneksi antara master dengan service-nya, dengan kliennya, kita hubungkan, kita cari dulu host address-nya atau IP address-nya di komputer kliennya. Langkahnya pertama kita masuk dulu, karena kita syaratnya adalah kita ada dalam satu jaringan. Jadi kita masuk di komputer kedua, yaitu ke jaringan yang kita maksudkan. Misalkan ini kita menggunakan WiFi, masuk ke klik kanan di bagian WiFi, kemudian open network dan internet setting. Selanjutnya masuk ke change adapter option dan kita pilih Bluetooth, Ethernet atau WiFi. Karena kita menggunakan WiFi, maka klik kanan bagian WiFi, lalu klik status dan dibuka bagian detail, maka di situ kita akan tahu IP. Selanjutnya di bagian komputer klien kita memasukkan tadi yang kita kopikan itu, diimport dan seterusnya. Baru kemudian kita kembali ke master, kita lihat lokasinya di bagian lokasi. Setelah kita di bagian lokasi ini, nah ini kita beri nama terserah kita, yaitu misalkan kalau saya memberi namanya Latisika Aji. Kemudian untuk yang komputer kliennya saya kasih nama klien 1, dan setelah dapatkan alamat seperti ini, alamatnya saya cari lewat WiFi tadi. Nah, baru kemudian setelah ini semua selesai, baru kita langkah berikutnya adalah membuka menggunakan aplikasi itu. Di checklist, nah ini Latisikanya checklist, kemudian akan muncul pada layar tampilan seperti pada komputer kliennya. Sekarang saya coba komputer kliennya, saya matikan Freyon konfiguratornya. Nah, di bagian sini bisa kita lihat komputer siswa dalam kondisi seperti apa, yaitu dengan cara kontrol tadi. Nah, ini kita lihat misalkan komputer siswa sedang ada di posisi ini. Nah, dapat kita lihat dia sedang masuk ke YouTube untuk Freyon agar lebih bagus ya. Nah, atau misalkan begitu saya ganti, nah ini berarti apa yang kita lihat di sini dapat ketahuan tampilan yang ada pada layar komputer klien 1. Demikianlah
video saya, penjelasan saya mengenai Feyon, langkah-langkahnya hingga demonstrasi untuk monitoring penggunaan Feyon ini. Terima kasih atas segala pelatihannya, pendidikannya, pengajarannya hingga saya akhirnya alhamdulillah untuk tahap awal memahami ini. Terima kasih banyak atas segala bantuan dan kerendahan hati untuk membantu saya selama ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.